Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara desiminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Sungai Rangas Ulu. Acara ini akan dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Ibu Resti Nasri Wahyudi, SPD, calon guru penggerak angkatan 10, saya persilakan untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya di sini. Sebelumnya ulun mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun berterima kasih hari ini Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya pada kegiatan dari program pendidikan dari guru penggerak yang ulun laksanakan hari ini, yaitu sosialisasi atau desiminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Sungai Rangas Ulu ini. Nah, dalam desiminasi ini, mengapa desiminasi tentang penyebaran dari pemahaman dan penerapan budaya positif ini penting bagi kita? Karena memang untuk sesuai dengan tujuan dari visi dari kita adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi untuk memerdekakan murid tentu kita memang harus menerapkan yang namanya disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif itu yang seperti apa? Nanti kita akan pahami dan belajar sama-sama. Nah, sebelum itu kita pada kegiatan ini kita kesepakatan dulu. Pada kegiatan desiminasi ini kita nih nanti boleh apa aja? Boleh apa aja nih di ruangan ini? Boleh apa? Iya, Bu Yanti, boleh ngemil. Terus boleh apa lagi? Boleh bersuara. Oke. Apa lagi? Boleh apa lagi? Ada lagi? Boleh minum. Boleh minum. Terus? Ada lagi? Kenapa Pak Iwan? Boleh melihat. Ada lagi? Yang lain? Oke. Jadi hari ini diskusi kata Ibu Laili. Oke, jadi hari ini tadi boleh kegiatan kita di ruangan ini boleh ngemil, boleh minum, boleh ngobrol, boleh lagi diskusi. Oke ya, berarti kita sepakat inilah. Jadi silakan Bapak Ibu kalau memang mau sambil minum, sambil ngemil itu silakan. Nah, sekarang karena sudah kesepakatannya, kita lanjutkan. Belajar merdeka. Nah, yang kita pahami ini nanti ada 6 poin dari bagaimana sih belajar merdeka itu sesuai dengan tujuan pendidikan kita dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi, disiplin positif berarti nanti saya jelaskan. Oke, yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Waktu awal ulun ada di modul ini, memang semua ini adalah sesuatu yang baru bagi ulun. Mungkin dari Bapak Ibu pun baru juga mendengar restitusi ataupun keyakinan kelas. Kita lanjutkan.
Jadi yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa sih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan? Nah sekarang ulun minta dari Bapak Ibu semua, ini kan berpasangan nih. Nah ulun minta di pasangan ini, coba Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu. Salah satu dulu. Jadi salah satu mengepalkan, terus bayangkan dalam satu kepalan ini adalah sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian anggap contoh Pak Irwan. Pak Irwan mengepalkan barang yang berharganya. Kemudian diminta oleh Ibu Rusdia membuka. Tapi barang berharga itu bolehlah dipinta Ibu Rusdia. Atau bagaimana Ibu Rusdia, baik itu melalui paksaan atau rayuan supaya Pak Irwan mau membuka. Tapi sesuatu yang berharga, Pak Irwannya mau kan? Karena kan sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Irwan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami lah. Kita kepalkan, terus Ibu Rusdia ini mencoba untuk membuka kepalan itu. Bisakah, adakah membuka kepalan itu? Sesuatu yang sangat berharga. Bisa dipahami? Oke, coba sekarang praktekkan dulu. Nanti ulun minta dari mungkin 4 orang maju ke depan dan menjelaskan kenapa mau dibuka atau kenapa kadang mau dibuka. Nah, oke, silakan praktekkan dulu. Kepala dibukanya hendak diminta, kan mungkin hendak tahu aja dari kawannya. Diminta, diambil, hendak diambil. Iya. Ayo. Untuk yang di sini dipraktekkan dulu, praktekkan sama kawannya, coba dulu rayu dulu atau paksa atau perintah atau kayak apa. Maukah kagak tadi rayu? Yang anak meminta itu tahu ada barangnya apa yang di dalam tas? Pasti tahu. Berarti tahu yang meminta. Iya. Yang hendak meminta, tahu. Nggak tahu lah. Berarti yang tahu itu yang punya kepala aja lah yang tahu. Iya, justru karena yang hendak meminta, karenanya tahu, lalu hendak meminta. Ini yang di lakinya Oke, sudahlah, berarti ulun minta maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan dulu? Ayo, siapa? Siapa yang maju ke depan? 2 orang dulu yang maju ke depan. Kalau istrinya tahu kan? Pak juga Bu. Ya. Jangan cari. Ya, yang mengepal berarti Ibu Yanti, yang mau membuka kepalanya Ibu Iren. Ya, ya. Pasti skincare pasti. Ini bintang. Ibu, apa isinya itu? Benda yang sering dipakai tiap hari. Jangan terlalu Tadi ya toh. Boleh nggak minta? Kenapa minta sakit? Minta sedikit aja, sekali pakai aja.
sedikit aja. Boleh. Oke deh. Iya. Tepuk tangannya dulu untuk kawan-kawan kita. Ada lagi yang mau mempraktekannya? Ada lagi? Siapa? Pasangan lagi makan ya. Boleh Gumil. Siapa lagi? Satu lagi, dua orang lagi ya. Maju ke depan. Ayo, siapa yang maju ke depan untuk mempraktekkan satu lagi dipraktekkan mengenai ini. Aku lagi bete, maksudnya. Ayo satu lagi. Mungkin Pak Irwan kada nyaman lawan Ibu Lucia. Mungkin Pak Irwan sama Pak Miftah. Siapa yang lupa? Oh. Kayak apa cara Pak Irwan merayu? Oke, Jangan ketemparan. Pak Miftah, itu apa di tangan dia? Cek Pak. Cek uang. Iya Pak. Boleh lah saya minta. Apa boleh pakai sejujur? Wah, mau nikah nggak biar? Angkanya berapa Pak? Kata kalau sebutkan Pak. Oh. Kalau undangan lo, yang ada minta lagi kan? Satunya kan atau banyak Pak lembarnya? Satu lembar aja. Boleh lah minta. Mau itu aja boleh Pak, minta tidak boleh. Oh itu lah, kalau itu saya lihat dia boleh lah. Mau banyak sekali angkanya. Ya terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Berikan tepuk tangan dulu. Oke. Nah, jadi dari cerita tadi, Ulun mau tanya, Pak Irwan kasihkan ke Ibu Yanti. Ibu Yanti, tadi Ibu Yanti ngasihkan barang berharga pian ke Ibu Iren, itu kenapa? Alasannya? Karena tadi Ibu Iren pengen banget mau, jadi kayak tega buat ngasihkan ke Ibu Iren. Terima kasih. Nah, jadi Ibu Iren tadi meminta kepada Ibu Yanti itu dengan paksaan atau pujian atau rayuan? Rayuan. Dengan rayuan, kemudian dari Ibu Yantinya dengan sukarela memberikan barang berharganya ke Ibu Iren. Itu berarti dari motivasi intrinsik dari dalam diri Ibu Yanti itu sendiri maunya seperti itu. Nah, sekarang yang ulun tanyakan lagi kepada Pak Miftah. Pak Miftah, alasan dari Pak Miftah tidak mengasihkan barangnya kenapa Pak Miftah? Karena barangnya sangat berharga pada saat itu. Ya, terima kasih. Jadi karena barangnya sangat berharga, dia tidak mau dengan cara apapun, dengan rayuan ataupun padahal ulun mau lihat dengan cara dengan cara paksa. Karena kan laki-laki lah tadi. Dengan cara paksa bisa kan bisa kayak gini maksudnya. Nah, kayak gitu tadi. Oke, jadi itu tadi. Nah, itulah kenapa jadi ini
di sekolah itu sebenarnya kita itu menerapkan yang namanya peraturan kan Bapak Ibu lah. Nah, peraturan itu berdasarkan dari mau kita, bukan dari mau siswa. Nah, seharusnya yang dimau itu adalah untuk sekolah, untuk belajar merdeka itu adalah berdasarkan dari motivasi intrinsiknya, dari motivasi dari diri anak itu sendiri, bukan dari luar karena paksaan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini psikiater pendidik Dr. Miriam menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid sama tadi. Yang mana yang mengontrol? Ilusi berarti di sini adalah guru yang mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu anggapannya lah Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kemudian dari praktek tadi, siapa sebenarnya yang memegang kendali, yang memegang kontrol tadi siapa? Apakah Ibu Yanti atau Ibu Iren? Apakah yang mengepal atau yang merayu atau meminta? Siapa ya? Yang mengepal. Kenapa alasannya? Karena Iren minta lo supaya mau. Jadi caranya Iren tuh membujuknya, berarti Iren kontrol supaya ini mau. Iren mau respon gitu ya. Itu. Ada lagi pendapat yang lain? Yakin? Ada lagi? Ayo. Siapa yang memegang kendali tadi? Yang menggenggam atau yang tidak menggenggam? Enggak, salah. Ayo. Yang mau ngontrol aku. Ini respon. Siapa yang kontrol? Yang menggenggam. Alasannya kenapa? Karena sama modern ini hanya ada yang bisa mengontrol. Ya, jadi yang mengontrol itu adalah yang menggenggam tadi. Ini dia itu maukah kadangkah memberi atau membuka genggaman tangan itu, walaupun berdasarkan terserah orangnya itu mau dirayu, mau dipuji, itu terserah diri dia mau membuka atau dipaksa pun itu terserah dari orang yang memegang kontrol itu. Nah, makanya di sini bahwa stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini bisa kita contohkan sama dengan contoh misalnya seperti saya suka dengan pelajaran matematika, tapi belum tentu Ibu Yanti suka dengan pelajaran matematika. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya semua guru, contoh misalnya semua guru memiliki pandangan yang sama tentang siswanya, bahwa anak ini harus tuntas pelajarannya di tema 7, pokoknya harus tuntas. Tapi tidak bakalan bisa seperti itu, karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar, ada yang suka menggambar. Jadi memang tidak semuanya harus kita samakan setiap anak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya, misalnya anak ini terlihat di kita, dilihat kita buruk, itu berarti dia kenapa? Apa contohnya? Oke, mencoret-coret dinding atau mencoret-coret di meja. Padahal mereka memiliki tujuan. Tujuannya adalah mereka
gambar, hanya saja tidak dalam Kontrol. kita fasilitasi, maksudnya kita kasihkan gambaran. Seharusnya kita perhatikan dengan memberikan gambaran atau fasilitas kepada anak tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian atau misalnya ada anak yang sering ribut di kelas. Ternyata bagi kita itu buruk, tapi mereka memiliki tujuan, misalnya mau diperhatikan ibu guru, mau diperhatikan aja sebenarnya. Cuman memang mereka tidak bisa mengeksplor dirinya atau menggambarkan dirinya itu bagaimana sih diperhatikan ibu guru. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain ini kalaupun mau dikontrol itu berdasarkan paksaan atau pujian atau rayuan tadi. Kemudian lagi pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kemudian ini kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di sini di teori kontrol itu semuanya menang. Maksudnya di sini adalah kalau di sini model berpikir menang dan kalah ini seperti perankingan Bapak Ibu. Perankingan ada peringkat 1, 2, 3. Nah, kalau kenapa jadi tidak ada lagi di kurikulum Merdeka itu peringkat? Karena inilah mau kita mengadakan yang namanya budaya positif tadi. Jadi setiap anak itu menang dengan karakter dia sendiri, minat dia sendiri, gaya belajar dia sendiri. Dia berada di posisi misalnya minat di menggambar, dia menang di situ. Jadi tidak ada siswa di sana katakan bahwa oh ya dia peringkat di pengetahuan. Jadi tidak ada seperti itu. Oke, kemudian kita ke makna disiplin. Disiplin menciptakan lingkungan yang positif. Salah satu strateginya adalah menerapkan disiplin di sekolah kita. Nah, apakah efektif? Apakah masih perlu ditinjau? Apa sesungguhnya arti dari disiplin? Nah, sekarang kita beralih dari kata disiplin ini berasal dari kata belajar. Kemudian makna dari konotasi disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Tapi disiplin ini biasanya di kebanyakan orang telah mengubah bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau disiplin ini biasa disebut dengan kurang lebihnya peraturan. Nah, seperti itu. Lalulah yang seharusnya disiplin ini adalah belajar atau menggali potensi anak menuju dengan tujuan yang ingin dicapai, berubah dengan adanya lingkungan yang sesuai untuk kepatuhannya. Jadi pada penerapannya disiplin ini mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti kita inikan lagi apa sih nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian yang kedua, lebih ke arah disiplin yang mengontrol diri untuk melakukan segala tindakannya. Kemudian yang ketiga, membuat murid memahami dan menyadari bahwa berdasarkan motivasi internal atau intrinsik, itu bukan berdasarkan dari eksternal seperti paksaan ataupun pujian maupun takut dihukum. Nah, ini tadi Bapak Ibu, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah aja yang saya gambarkan di sini. Jadi nilai kebajikan ini adalah yang berdasarkan yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila, beriman,
dan kreatif. Nah, nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap anak atau setiap individu. Oke, sekarang di sini sebenarnya ada praktek saya menerapkan nilai keyakinan, tapi videonya tidak bisa diputar. Oke, sekarang kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Oke, menurut Gorson itu dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum tadi. Jadi kita karena takut dihukum, makanya kita mau melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang lain yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Nah, dari 3 motivasi ini yang Bapak Ibu lihat, berarti yang mana yang kita inginkan kepada anak kita? Motivasi yang keberapa Bapak Ibu? Ketiga ya, berarti kita untuk menerapkan budaya disiplin atau disiplin positif itu menggunakan yang ketiga ini, yaitu menjadikan mereka ingin dihargai dengan nilai-nilai kebajikan mereka sendiri. Kalau yang ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masih dari eksternal, motivasi eksternal juga yang kedua, dan yang ketiga ini adalah dari motivasi intrinsiknya. Oke, hukuman dan penghargaan. Nah, sekarang kita sama-sama. Di sini ada kasus Bapak Ibu. Kasus di sini coba kita baca dulu. Setelah itu kita jawab sama-sama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta Iva untuk maju ke depan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Nah, minta jawabannya dari Bapak Ibu. Atau bagi yang belum, ayo mik mana dari? Atau ada yang mau menjawabkan? Ini soalnya kalau ini. Ya, terima kasih. Menurut saya apa yang dilakukan tindakan pasien itu menurut saya tidak wajar, itu kurang setuju. Alasannya? Alasannya karena itu sudah termasuk pembulian. Oke, ya terima kasih Pak Taufik. Ada lagi? Ya, itu bisa mengakibatkan
Lagi? Ada? Iren, ada? Tapi setelah ini ada pertanyaan lagi. Apakah Anda setuju dengan tindak teks? Antara dua, setuju dan tidak setuju. Alasannya? Yang pertama, guru harus berpihak pada murid, mengetahui karakter anak itu belum paham atau tidak paham dengan matematika. Karena matematika lebih lebih pelajaran yang menakutkan sama sekarang. Jadi alangkah baiknya Pak Seno sebelum menyuruh si IPA tadi maju ke depan kelas, mendatangi terlebih dahulu dan menanyakan kenapa sampai terjadi seperti ini. Oh, kalau karena kata IPA saya belum paham, lah dibimbing sampai bisa. Yang kedua, mungkin setuju aja. Tidak setuju sama dengan Bapak Opet tadi. Itu akhirnya arahnya membuat trauma karena generasi sekarang tidak seperti generasi yang dulu. Kalau generasi yang dulu kalau dia maju di depan kelas itu sudah besoknya dia memperbaiki diri. Kalau yang sekarang malah trauma, akhir-akhirnya arahnya memang ke arah bullying itu. Terima kasih. Itu saja pendapat saya. Ya, terima kasih Pak Mufti. Jadi benar adanya yang disampaikan oleh Pak Taufik sama Pak Mufti bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Seto ini seharusnya Pak Seto memang melakukan yang namanya asesmen diagnostik anak, yaitu asesmen dari awal dulu. Dia tahu dulu siswa ini IPA ini senangnya di mana. Padahal kalau IPA ini sudah tahu Pak Seno dengan bahwa IPA ini tidak suka dengan pelajaran matematika atau tidak bisa dengan pelajaran matematika, tidak seperti ini tindakan dari Pak Seno. Memang sebenarnya harus adanya asesmen diagnostik dulu. Kemudian tadi ya, sehingga yang dilakukan Pak Seno ini adalah sebuah bentuk menghukum anak. Sehingga penghukuman ini yang dilakukan, mungkin pertanyaan jadinya. Nah, ini menurut Anda tindakan Pak Seno ini terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi dijawab Pak Taufik tadi bentuk hukuman, begitu juga dengan Pak Mufti adalah bentuk hukuman bukan konsekuensi. Iya Pak? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, hukuman karena dia langsung menghukum, tidak menanyakan kenapa IPA jadi bertindak seperti itu. Kalau konsekuensi kan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Program disiplin positif dinamakan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi proses kolaborasi ini adalah seperti kita tidak menjudge anak ini kamu salah, tidak seperti itu, tapi kita berbicara, mewawancarai anak ini maunya kemana, kamu bisa menyelesaikan masalah ini seperti apa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya lagi,
Di sini nanti ada yang namanya hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Jadi ada 3. Ada yang tingkatan paling bawah itu hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Jadi restitusi itu kita memberikan solusi kepada anak, bukan juga menghukum, bukan juga konsekuensi. Nah, sambil menunggu menyala, ulun bacakan aja. Jadi kalau hukuman itu adalah, kalau dari kasus tadi, IFA tadi, itu bagi IFA itu bagaimana? Malu, kemudian menyakitkan kan? Karena dihukum di hadapan teman-teman, tertawa, ditertawakan, itu malu ya. Jadi hukuman ini membuat atau menyakitkan bagi anak tersebut. Tapi kalau konsekuensi apa? Kalau konsekuensi adalah misalnya ada gelas tumpah di meja, terus harus harus kamu bersihkan, misalnya kayak gitu. Itu berarti sesuatu yang harus terjadi lah. Jadi konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau restitusi ini adalah diberikan pilihan, mereka diberikan pilihan sesuai dengan keyakinannya, berdasarkan nilai-nilai kebajikannya itu apa. Nah, jadi bisa Bapak Ibu lihat bahwa hukuman tidak nyaman untuk anak dalam jangka panjang, kalau konsekuensi dalam jangka pendek. Tapi kalau di sini dia menguatkan karakter anak itu. Kalau di sini hukuman korban mendapatkan keadilan, di sini korban diabaikan biasa saja. Kemudian kalau di sini dapat diganti. Murid anak akan tersakiti, kemudian di sini murid dibuat tidak nyaman, kalau di sini dikuatkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini kita lanjutkan aja. Nah, ini adalah hal yang negatif dari hukuman yang di sini. Di sini konsekuensi dan di sini adalah restitusi. Jadi di sini kalau hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau di sini netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi wawancara tadi kemudian memberikan mereka pilihan seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu baca dulu. Sudah penatkah Bapak Ibu? Oh belum. Oke, kalau belum, sekarang ini aja dulu. Hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang kita sama-sama. Di sini ada 1, 2, ada 5 soal. Oke. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa jadi konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Berarti karena sudah dari awal dicantumkan di sekolah kan bahwa konsekuensi kalau terlambat harus mediasi. Iya, karena 2 kalinya ini. Kalau sekali aja kan hukuman. Itu kan 2 kali terlambat, itu lapangan basket 2 kali putaran harus ada
berarti itu sudah ada peraturan tertulis dari Iya. sekolah. Karena itu. Ada Komanya. Oh, kalau ini yang basket 2 kali karena masih sinjal. Apa? Oke, kita lanjut aja. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kenapa hukuman? Konsekuensi sudah. Bedanya apa Bu? Nah, Karena ada memakai masker. hukuman tadi apa? Hukuman adalah sesuatu yang mengikat loh, sesuatu yang mengikat dalam bentuk paksaan. Nah, kalau konsekuensi adalah sesuatu yang memang harus terjadi atau karena tindakan yang memang harus dia bertanggung jawabkan. Nah, sekarang kalau yang ini murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Berarti konsekuensi apa? Konsekuensi adalah hukuman. Konsekuensi Kenapa? Karena salah ulun berarti salah. Ya benar ini, benar hukuman. Karena ini diminta push up 15 kali karena menggunakan masker, ini benar hukuman. Karena tadi nyambung. Pak diminta pakai masker tapi dihukum push up 15 kali. Oh iya benar. Iya, jadi kan tidak nyambung. Kalau misalnya dia tidak menggunakan masker terus diapakan ya itu ya berarti ya jadi sebenarnya tidak ada hukumannya. Nah, kemudian lagi pertanyaan selanjutnya, membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman, ya karena memang tidak nyambung, ya kan? Harusnya kalau dia konsekuensinya harusnya seperti apa? Dirautkan atau diganti pensilnya. Ya. Kemudian ini terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan meminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Oke, konsekuensi berarti sudah ini. Nah, kita lanjutkan lagi tentang hukuman dan konsekuensi tadi. Di sini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Kenapa jadi hukuman? murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu hari ini sekolah kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Karena paksaan, dipaksa. Karena kalau menggunakan sepatu hitam habis itu disuruh ada persoalan lagi. Kita kan sebagai praktisi pendidikan. Iya. Itu hukuman tadi kalau tidak disuruh menggunakan sepatu. Kalau konsekuensinya kan sebagai kita apa ya bagusnya? Tindakan kita. Oh ya. Ya, jadi murid disuruh untuk jadi kalau ini kan jadinya di sini kita menyuruh anak ini tidak mengenakan sepatu. Jadi seharusnya yang ditanyakan Ibu Laili kayak apa?
tindakan kita. Menanyakan kenapa ada kata seperti itu. Itu restitusi. Itu menanyakan, itu nanti penerapan restitusi. Oke, bisa itu menanyakan. Setelah itu apa? Apa yang kita lakukan? Antara kalau yang ini kan hukuman, konsekuensinya seharusnya penerapannya itu seharusnya bukan hukuman atau konsekuensi nanti. Kita arahnya nanti ke restitusi, tapi ini kita membandingkan dulu hukuman atau konsekuensinya. Nah, jadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Seharusnya seperti apa? Tindakan kita dalam bentuk konsekuensi misalnya. Untuk hari ini masih pakai sepatu itu tapi untuk besok sudah nggak bisa lagi jangan semua. Atau disuruh ngambil ke rumah, bisa? Kalau enggak, Kalau dekat, kalau jauh Kalau dekat bisa ngambil, kalau jauh nggak bisa. Berarti kalau jauh kayak apa? teguran aja. Teguran. Oke, iya, teguran ya. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Ayo. Ada guru PJOK ada 2. Satu yang menyebutkan hukuman, satu menyebutkan konsekuensi. Yang mana nih? Ayo. Nah, Lila, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Hukuman, alasannya? Karena terlambat sendiri dihukum. Oh, karena terlambat lalu dihukum. Pak Irwan? Supaya Hukuman lagi. supaya membuktikan. Nah, lari mengelilingi lapangan ini bukan hukuman, tapi konsekuensi. Kita lihat. Jadi kayak ini Bapak Ibu mungkin salah tulis lah. Jadi seperti ini, mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi Bapak Ibu. Kenapa jadi konsekuensi? Karena pada pelajaran PJOK anak-anak itu kan disuruh pemanasan dulu. Jadi kan itu bukan sebuah hukuman. Jadi memang anak-anak yang lain sudah melakukan pemanasan di situ, dia kan terlambat. Jadi kan dia tidak melakukan pemanasan, lalu disuruhlah lari. Nah, jadi itu bentuk konsekuensi. Seperti itu. Bisa dipahami Pak? Atau kan seperti berpikir. Oke. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini adalah konsekuensi. Kemudian mengganti Oke, yang terakhir, membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Sekarang sudah capek lah. Sekarang permainan dulu supaya sedikit relax. Lagi ya apa mau solo kan ya. Ibu 20. Bertanya lo, yang masa konsekuensi itu izin bertanya Bu, yang masalah konsekuensi tadi itu apakah beda sama kata resiko atau sama apa beda itu konsekuensi atau resiko? Konsekuensi sama resiko sama karena dia melakukannya itu tadi karena seperti
atau ada lagi yang ditanyakan sambil menunggu? Ibu Ini kemarin yang ini juga. Tapi online boleh. Tapi belajar kayak gimana? Online. Tertinggi materi. Nah, Bapak Ibu, ini kita permainan aja. Ya aturannya kita lihat berdasarkan warna, bukan berdasarkan tulisannya. Oke, ini berarti hitam. Ini warna ininya, warna tulisan. Oh, kira backgroundnya. Bukan. Warna tulisan. Oke, ini hitam lah. Ya. Oh, oke. Antara lo. Ada yang anunya lah, salahnya lah. Kuning. Coklat. Logo. Oranye. Merah. Biru. Hijau. Konsen berarti lah. Kalau udah nonton anu bang, siapa? Ibu Yanti pak. Ayo Bu Yanti lah. Hijau, oranye, biru, ungu, kuning, coklat, ungu, oranye, merah, biru, hijau, habis. Mantap berarti lah. Sedikit lagi Bapak Ibu lah. Sekarang kita ke Biru apa kak? Springnya? Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tadi tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, waktu awal itu kenapa jadi ada dihukum oleh penghargaan? Adalah yang bisa seperti ini ya, dihukum oleh penghargaan. Satu, pengaruh jangka panjang dan pendek. Dihukum penghargaan itu seperti ini Bapak Ibu. Sama yang tadi yang Ulun jelaskan, misalnya Ulun juara satu terus, itu merupakan penghukuman bagi Ulun, bagi diri Ulun, karena Ulun harus mempertahankan juara satu itu. Kalau misalnya turun, jadi itu merupakan penghargaan yang dihukum, makanya tidak ada lagi tadi peringkat. Nah, ini adalah pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek, kemudian ada pengaruh penghargaan. Penghargaan menghukum tadi seperti itu, dia yang sudah saya jelaskan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan. Gimana itu
misalnya ulun memuji Ibu Iren, ulun puji Ibu Iren terus, ya jelas dari misalnya dari teman yang lain, kenapa sih harus Ibu Iren yang dipuji, kenapa sih kada aku yang dipuji, kan kayak itu jadinya merusak hubungan, bisa dari ke ulun atau ke Ibu Iren, ada rasa iri atau dengki dari orang, itu maksudnya merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, misalnya dia disuruh membuat ruangan yang bagus atau dia disuruh menggambar yang bagus, tapi berdasarkan penghargaan, jadi itu tidak efektif. Kemudian mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kemudian kita ke sini ke restitusi, Bapak Ibu. Ini ciri-ciri dari restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, kemudian menuntun anak mencari kebutuhan dasar yang mereka butuhkan, fokus pada karakter, menguatkan, kemudian dan mengembalikan murid kepada kelompoknya. Nah, ini Bapak Ibu, kita tanya-tanya lagi, kita harus percepat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya ini merupakan keyakinan kelas atau tidak, Bapak Ibu? Keyakinan kelas dalam bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain yang ada di dalam dan dia komitmen bahwa pagi. Kemudian lagi dilarang melakukan kekerasan demi keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Oke, kita lanjut keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinan kita adalah keselamatan. Kemudian mengapa kita tidak memiliki peraturan 3M? Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Berarti keyakinan kita adalah kesehatan. Mengapa tidak memiliki peraturan harus tepat waktu? Berarti disiplin dan komitmen lah. Oke, terus lanjut. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan tersebut. Berarti itu motivasi apa? Apakah intrinsik atau eksternal? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita takut berdasarkan hukuman. Motivasinya dari mana? Dalam diri atau dari luar? Untuk menghindari, kita ini menghindar dari hukuman. Hah? Eksternal atau intrinsik? Alasannya, ibu tadi jawab apa? Eksternal. Alasannya apa, Bu? Menghindari ketidaknyamanan, artinya ketidaknyamanan atau hukuman dari luar kan pasti. Terus kalau Ibu Iren, apabila saya tidak melakukan yang menghindari, berarti kan niatnya sendiri loh yang mau supaya nyaman ada rasa sakit. Berarti aku nggak harus melakukan yang supaya pada melakukan kesalahan. gitu. Jadi sebenarnya ini adalah motivasi eksternal. Benar yang dikatakan Ibu Leli tadi bahwa kita menghindari karena kita takut dihukum. Kalau
keyakinan kelas. Ini adalah sambil yang males. Jadi ini keyakinan kelas, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Sebenarnya ada videonya Bapak Ibu, kemarin itu mengadakan keyakinan kelas di kelas 5, cuman karena tidak bisa ditampilkan jadi kita lanjutkan lagi. Pembentukan keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. 1. Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan penguasaan. Nah, bertahan hidup tadi, kemudian jadi anak-anak ini contoh tadi ya, kalau misalnya ibu atau misalnya Andi setiap pagi pada anak-anak disuruh membawa makanan, ternyata Andi mengambil makanan temannya. Nah, apakah itu dimaksud di mana? Kalau Andi mengambil makanannya, Andi mengambil makanan temannya, penguasaan atau bertahan hidup? Mengambil makanan temannya, bertahan hidup. Kalau berkelahi penguasaan. Kalau mengatain teman-temannya, kesenangan. Terus kalau mau diperhatikan ibu gurunya berarti masuk kasih sayang. Oke, sekarang ini posisi kontrol seorang guru, penghukum yang tadi, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, teman, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru, tapi kita di sekolah kita langsung karena waktu jadi cepat. Jadi penghukum tadi adalah guru menghukum siswa, itu jelas sudah. Kemudian pembuat rasa bersalah ini adalah seperti, nah, kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu mengerjakan sesuatu itu? Padahal itu tidak baik dan itu bisa membuat kamu tidak disenangi oleh teman-temanmu. Itu pembuat rasa bersalah. Atau misalnya juga kamu tidak kasihan dengan ibu kalau kamu bersikap seperti itu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kalau pemantau ini adalah dia memperhatikan siswa tersebut, tapi nanti dia menyampaikan lagi ke guru yang lain atau melaporkan ke kepala sekolah. Kalau teman ini seperti teman, contohnya seperti kamu tidak kasihan Pak sama Bapak kalau kamu tidak mengerjakan ini. Kasihan Pak, Bapak atau Ibu kerjakan ini lah. Nah, seperti itu. Tapi kalau manajer ini adalah dia berkomunikasi, kolaborasi murid dengan guru, mencari solusi sama-sama bagaimana guru tersebut berkomunikasi atau kolaborasi yang baik dengan siswa. Nah, ini adalah 5 posisi kontrolnya. Penghukum seperti ini bisa Bapak Ibu baca. Kalau di sini tadi kolaborasi melakukan pertanyaan, apa yang kita yakini, menguatkan dan sebagainya. Oke, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan. Menghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak. Berarti tadi apa jalan? Ayolah, iya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, berarti pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Hah? Yakin? Yakin? Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ini menghukum, kamu selalu paling akhir. Ini seharusnya kita ada di posisi ini ya.
sebagai manajer. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini kita ke segitiga restitusi Bapak Ibu, di mana guru berada di posisi manajer dengan melakukan tahapan menstabilitaskan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Jadi kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi tersebut. Di segitiga restitusinya penerapannya. Jadi ini menstabilitaskan identitas dulu, kemudian validasi, dan menanyakan keyakinan tersebut. Oke, ini ya, menstabilitaskan identitas ini seperti ini kata-katanya, bahwa berbuat salah adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti menyelesaikan permasalahan, tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian kalau memvalidasi adalah kamu bisa saja melakukan hal tersebut, tapi kamu tidak melakukannya, tapi kamu punya alasan. Jadi kita menanyakan alasannya apa sih kenapa melakukan itu. Kemudian kita itu juga bersikap hal yang baru untuk dia, memberikan sikap yang baru untuk dia. Kemudian juga kita dapat memenuhi berdasarkan kebutuhannya. Kemudian kita lanjut pada menanyakan keyakinannya. Keyakinan yang ada di dirinya itu apa sih? Dianya ini mau kemana sih? Nah itu. Nah di sini ada sedikit tampilkan tentang segitiga restitusi. Bukunya di belakang. Satu mah dikali. Satu. Iya, jadi satu kali. Biar dia teks saja. Ini bagian dari validasi. Kalau yang ini validasinya. Oke, ini dia menjelaskan alasannya, berarti itu udah ke validasi, mencari tahu. Coba kita lanjutkan ke di sini. Nah di sini menanyakan keyakinannya, yaitu keyakinan apa sih yang diyakini oleh mereka. Jadi mereka itu menyebutkan keyakinannya adalah menghormati orang lain. Jadi keyakinan yang mereka langgar, yang saya tanyakan itu kemarin itu keyakinan apa yang mereka langgar? Yang mereka langgar adalah keyakinan menghormati orang lain. Sehingga solusi yang mereka sampaikan itu seperti apa? Solusinya adalah mereka meminta maaf kepada ibu guru yang bersangkutan, kemudian tidak mengulangi perbuatan tersebut dan berusaha untuk menerapkan keyakinan yang ada di kelasnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ini di sini standar ibu gurunya tersenyum. Ini tanggapannya. Oke Bapak Ibu, jadi inilah kegiatan diseminasi hari ini. Dan
Dari kegiatan diseminasi ini, adakah yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup, Bapak Ibu? Adakah yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Sudah cukup?